tetap semangat walaupun kadang kita lihat keadaan tidak memungkinkan buat kita semangat. Teruslah melangkah. Kenapa sakit? Saya hanya bisa makan telur satu untuk satu hari. Naik motor, saya tidak pernah malu sebagai pengacara naik motor. Tetapi halo, selamat pagi bosku. Semoga dalam keadaan sehat, sukacita bosku. Tetap semangat. Ya, khusus saya mau menyampaikan terima kasih buat bosku sekalian, buat partisipasinya yang menjadikan channel di Kamel ini sudah menjadi partner YouTube. Di tanggal 22 Februari kemarin genap channel di Kamel ini genap setahun. Dan yang menjadi salah satu syarat menjadi partner YouTube ini, selama setahun itu kita harus mendapati 1000 subscribe dan 4000 jam tonton, bosku. What the fuck? Ya, tanggal 22 Februari kemarin semua sudah tercapai, ya puji Tuhan. Nice. Hasil kerja keras dan dukungan dari bosku sekalian, sehingga sekarang sudah channel di Kamel ini sudah menjadi partner YouTube dengan ditandai adanya iklan. Saya juga agak gaptek, nggak tahu. Ya, yang penting saya melakukan dengan tahapan, karena di YouTube itu juga banyak cara supaya menjadi partner YouTube. Dan saya mengucapkan terima kasih buat layar saya juga, terkhusus yang channelnya Putri Jaya Official yang selalu mendukung channel ini, dan buat keluarga semua, Lesi Alisa, buat Kak Gabriel, semualah keluarga besar juga yang mendukung, dan bosku juga sekalian, para rekan kerja di YouTube. Tetap semangat, tetap sukacita. Ya kan, kalau kita bekerja keras terus pasti ada hasilnya seperti ini, bosku. Walaupun belum dapat pinnya itu katanya, saya kurang tahu juga. Harus katanya $1000, 1000 atau berapa dolar itu baru dikirim katanya email kita. Ya, kita lihat aja lah dulu. Yang penting tahap pertama sudah menjadi partner YouTube. Oke bosku, buat semua teman-teman sekalian, bosku sekalian yang sedang berjuang untuk mendapatkan 4000 jam tonton dan 1000 subscribe, tetap berjuang. Perjuangan tidak akan mengecewakan. Penting kita berjuang terus. Ya kan, berjuang terus. Saya doakan semoga channel bosku sekalian cepat menjadi partner YouTube sebelum setahun waktu yang diberikan oleh YouTube, bosku. Oke bosku, itu kata-kata ucapan terima kasih saya buat semua bosku sekalian, dan motivasi yang saya berikan pada hari ini juga, bosku. Tetap semangat walaupun kadang kita lihat keadaan tidak memungkinkan buat kita semangat. Teruslah melangkah. Percayalah, ketika kita melangkah terus, kita akan melihat hal-hal yang baru.
Nice. Selalu bersyukur buat apa yang kita alami. Agama apapun itu mengajarkan selalu bersyukur. Baik itu suka, baik itu duka, tetap bersyukur kepada Tuhan kita. Seperti yang saya katakan tadi, jangan berhenti melangkah. Kalau kita berhenti melangkah, bosku, percayalah kita tidak akan menemukan hal-hal yang baru. Tapi kalau kita melangkah terus, pasti kita mendapatkan hal-hal yang baru. Pasti kita menemukan hal-hal yang baru, baik itu suka maupun duka. Tapi ketika suka kita bersyukur, ketika duka kita bersyukur. Karena bersyukur itulah yang bisa mengobati hati. Ya kan bosku? Tetap semangat. Sama seperti kalau kita naik tangga, kan naik tangga, mau kita ke puncak, naik tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4. Pas kita menaiki tangga itu kita butuh action, kita butuh tenaga, kita butuh niat yang kuat, ya kan? Kita butuh motivasi. Kalau yang 4 ini kita punya niat tapi tidak punya action, ya hanya sebatas mimpi, bosku. Tapi kalau kita punya niat tapi tidak ada kita punya action tapi tak ada motivasi, sama aja. Kita harus mempunyai tujuan yang pasti, baru kita melakukan action. Harus sinkron semua, bosku, kalau ingin meraih kesuksesan, bosku. Seperti saya, memang saya belum sukses tapi ya mendekati OTW. Awal saya 2004 tamat sekolah, saya bandalnya minta ampun. Nanti saya akan buat video tentang orang tua saya. Mama saya akan datang ke Batam, ada pesta kami di Batam. Mungkin besok beliau datang. Saya akan buat video bagaimana kenakalan saya. Saya nakal, bosku. Saya bandel. Jadi 2004 saya dipaksa untuk pergi ke Batam karena ada sesuatu yang tidak bisa saya ungkapkan, sesuatu di sini yang mengharuskan saya merantau ke Batam. Seharusnya saya tak mau merantau, bosku, tapi saya terpaksa merantau ke Batam 2004 baru tamat sekolah. Tapi sebandal-bandalnya saya, bosku, sekolah harus tetap saya jalankan. Begitu. Nice. Itu dasar saya. Saya suka berantem, saya suka mencuri, ya kan? Tapi sekolah tetap harus saya lakukan. Walaupun ya memang saya berprestasi di sekolah, bosku. Prestasi saya di sekolah ada. Ya, prestasi saya juara 38 dari 40, ya kan? Itu prestasi juga namanya, bosku, ya kan? Itu prestasi juga. Memang saya selalu berprestasi di sekolah, tapi betul-betul prestasi saya di bidang olahraga, bosku. Di bidang olahraga saya sangat berprestasi karena saya suka lari dari keadaan, lari ketika mencuri, ya kan? Lari ketika mencuri mangga orang. Saya jagonya lari, bosku. Sehingga di olahraga saya nilai saya tertinggi. Dulu penjas namanya, kalau nggak salah penjas, ya kan? 2004 saya merantau ke Batam. 3 bulanan saya nganggur, bosku, tidak bekerja. Nggak tahu apa mau dikerjakan karena masih umur 17 tahun kemarin, 2004 kemarin, 17 tahun. Sehingga ya masih bandel-bandelnya lah. Udah 3 bulan saya menganggur, tidak ada pendapatan. Uang yang saya bawa dari kampung sudah habis, terpaksa saya cari kerja. Dan bekerjalah saya di Pandu Logistik sebagai kurir, bosku. Bekerjalah saya di Pandu Logistik sebagai kurir. Karena kenakalan saya,
masih terbawa-bawa di situ umur 17 tahun. Saya sempat ditegur pimpinan saya di Pandu Logistik. Sebab dulu kan rambut saya ini keriting. Keriting. Emosi saya masih tidak stabil. Ya kan, emosi saya tidak stabil. Waktu saya kurir mengantarkan surat, ada yang senyum sama saya. Senyum, ya menurut saya senyum itu ngejek. Karena rambut saya keriting kan, ngejek, kurus, hitam. Tapi menurut dia tidak ngejek. Jadi karena menurut saya dia ejek saya, darah militer saya naik. Saya jumpai, paling dia pakai dasi, bosku. Saya bilang, apa kau? Betul aja kau nengok-nengok senyum-senyum, ngejek kau ya? Oh enggak pak, saya tak ngejek, katanya. Jadi kenapa kau senyum-senyum? Betul aja kau, bijak kakimu nanti. Saya bilang kayak gitu, ya kan? Loh bapak kok marah, katanya. Kenapa? Gak senang kau? Biasa, masih remaja umur 17 tahun. Udah, dia nggak melawan. Kalau melawan memang jadi kian itu berantem, ya kan? Saya ambil dokumennya, rupanya dia telepon pimpinan. Pak tolong diajar sopan santun tuh kurirnya. Masa disenyumi aja, diramah-tamahi, dia merespon dengan ngajak saya berantem, katanya. Ya saya ditegur, nggak boleh begitu, kata pimpinan saya. Udah, seiringnya berjalannya waktu, di tahun 2007 saya sudah mendekati pertobatan. Mendekati pertobatan 2007 saya ibadah sering gereja ya pemuda. Jadi saya ikut ibadah namanya Gereja Tiberias, bosku. Saya ibadah di sana sehingga saya berkumpul dengan orang-orang yang baiklah, saya katakan, yang punya motivasi. Jadi benar yang ada kata-kata pergaulan baik akan membawa kita menjadi lebih baik. Pergaulan buruk akan membuat kita menjadi lebih buruk. Ketika pergaulan saya di sana baik, orang-orang baru tamat sekolah mau kuliah hukum. Jadi memang cita-cita saya memang dari kecil mau jadi pengacara. Tapi ya hanya cita-cita dari kecil aja jadi pengacara. Tertembak perasaan saya, loh. Aku kan dulu mau cita-cita jadi pengacara. Ikut teman-teman saya di gereja itu, namanya Christine Cibarani sama Eric Virgo. Kuliahlah kami bertiga masuk Fakultas Hukum di Batam ini, ya kan. Setelah masuk Fakultas Hukum di Batam ini, luluslah kami 2013. Saya tidak melanjutkan ke rencana saya mau jadi pengacara itu karena saya tidak tahu tidak tahu saya mau kemana. Jadi pengacara itu apa tahapannya, kan. Tetap saya bekerja di Pandu Logistik. Saya buka warnet dengan tujuan bahwasannya saya mau hidup lebih baik lagi lah, karena orang tua juga susah, kan. Saya buka warnet. Setelah saya buka warnet, tumpur, ya kan, tumpur, stres. Setelah itu saya lihat di media sosial ada teman saya yang sedang posting pendidikan profesi pengacara. Mantap ini, pikirku, ya kan. Aku chatting, namanya sekarang udah jadi pengacara juga, senior saya, Pak Yansen Manado. Lek, itu apa itu, Lek? Oh ini pendidikan pengacara, Lek, katanya. Boleh lah ikut, Lek. Aku bilang gitu, kan. Boleh katanya. Tapi mau tutup pendaftaran ini seminggu lagi. Ada nggak uang, Lek? 5 juta, katanya. Wah, 5 juta. Di situ ada 5 juta. Gimana ceritanya 5 juta? Uang tak ada, warnet sudah hancur, ya kan. Sudah close warnet. Bingung lah, kan. Ya udahlah, Lek. Besok lah, kapan-kapan lah, saya katakan kayak gitu, karena nggak sanggup juga, nggak ada juga uangku. Oke, Lek. Tapi kalau ada informasi lagi nanti kabari, Lek, ya. Oke, katanya.
Rupanya berselang 6 bulan lagi ada informasi bahwa PKPA itu dibuka. Disitulah saya ikut untuk jadi pendidikan. Setelah itu saya merantau ke Jakarta, bosku. Saya merantau ke Jakarta untuk magang supaya menjadi dengan cita-cita menjadi pengacara yang profesional, yang keren. Saya magang di Jakarta, bosku. Tahu nggak? Orang melihat saya magang di Jakarta sangat enak. Tetapi selama saya magang di Jakarta, sakitnya saya rasakan. Tapi saya tidak menceritakan kepada orang tua. Kenapa sakit? Saya hanya bisa makan telur satu untuk 1 hari. Jadi telur itu saya dadar. Saya dadar. Siang saya makan setengah, malamnya saya makan setengah. Itu untuk apa? Untuk saya bertahan di situ untuk meraih cita-cita saya sebagai pengacara. Saya tidak mengeluh. Sama siapapun saya tidak pernah mengeluh. Saya tetap semangat. Saya yakin itu menjadi untuk menempah diri saya, untuk menempah semangat saya, untuk menempah saya supaya jangan cepat menyerah. Ya kan? Itu selalu itu. Setelah saya dapat PKPA, saya ikut ujian, puji Tuhan saya lulus. Saya kembali ke Batam. Saya bertujuan jadi pengacara di Batam. Setelah disumpah saya stay di Batam. Setelah saya disumpah, tidak langsung saya ada klien, ya kan? Saya harus ikut orang lain bekerja dengan gaji UMK, ya kan? Saya harus bekerja, tapi saya tetap semangat. Dari saya naik motor, saya tidak pernah malu sebagai pengacara naik motor. Tetapi itu menjadi motivasi saya supaya menjadi sukses. Setiap kemanapun saya meeting dengan klien saya, karena saya naik motor, teknik saya begini, saya bukan malu gitu. Tapi saya tidak mau orang melihat saya rendah ketika saya tidak mempunyai harta, ya kan? Kalau meeting jam 1, saya itu harus hadir di tempat meeting itu jam 12 dengan setelan saya, jas pakai dasi. Saya selalu begitu. Jadi ke toilet dulu ya kan, rapi-rapi dulu. Jadi semua yang saya alami di Jakarta kemarin itu membuat saya tidak takut tidak ada klien. Tidak saya menjadi orang yang mudah menyerah. Saya tetap semangat. Sampai sekarang puji Tuhan, berkat selalu menambah sedikit demi sedikit, sehingga ya puji Tuhan saya sudah punya mobil. Ini bukan suatu kesombongan, tapi itu menjadi motivasi saya. Saya mau juga itu menjadi motivasi bosku sekalian. Apapun pekerjaannya, tetap syukuri, tetap semangat, jangan pernah menyerah, terus melangkah supaya kita melihat hal-hal yang baru. Oke bosku, itu aja yang mau saya sampaikan curhat saya hari ini. Nanti mungkin video-video berikutnya saya akan ajak pengacara untuk nebeng di mobil di Kamel bicara tentang hukum, bosku. Oke, tetap semangat apapun pekerjaan, jangan mudah menyerah. Tetap andalkan Tuhan kita. Tetap semangat bekerja dan berdoa. Oke bosku, tetap semangat. Salam